Oke, selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Kripto. Oke, hari ini ya habis naik lumayan banyak ya. Jadi Fear and Greed Index-nya dari Extreme Fear sampai ke Neutral. Jadi kayak udah orang-orang masih bingung nih, bullish apa udah gimana nih, greed apa enggak nih? Takut juga enggak tapi. Nah, kemarin tuh memang ada naik lumayan tinggi ya. Jadi ini kita lihat daily dari yang kemarin ini kan gambar yang sempat saya infoin juga ya, ada ascending triangle ya. Jadi di sini juga ada confirmation ya, bullish engulfing juga. Jadi naikkan nih. Nah, cuma ini sekarang sudah mendekati resistance ya di 45 ini ya. Nah, kalau kayak gini biasanya kalau ada pattern gini paling enak sih ngikutin patternnya, di bawah nanti kita buy, di atas kita short. Nah, sebenarnya target dari buy ini saya biasanya nggak sampai atas sini, jadi udah mulai setengah gini, di tengah-tengah ini udah mulai sell perlahan ya. Jadi sell, terakhir kalau mau resiko ya sampai atas gini di sell gitu. Nah, cuman kenapa kok seperti itu? Karena biasanya triangle ini, pattern-pattern seperti itu kalau misalnya mau break, dia itu pullback-nya itu ke setengah dari triangle. Jadi misalnya nih, dari bawah ini ya, dia 37 naik ke 44, 45. Dia ini biasanya sih nggak mungkin langsung break. Jadi biasanya habis nyentuh 44, dia akan pullback lagi dulu, mungkin ke 40 sampai 42 ya, 40 sampai 41 sampai 42 ini, baru ntar kalau bisa dia itu langsung naik lagi, nyentuh 45 lagi dan break. Seperti itu, karena kan ini kan naiknya langsung ya, dari bawah langsung dari 37 langsung ke 44 seperti itu. Karena kalau naik dan turun pun pasti ada pullbacknya, nggak bisa langsung. Nah, jadi triangle ini biasanya ya ini lumayan sih dapat cuan, karena kan memang kebetulan nemu patternnya ya. Jadi tinggal buat pattern ini aja sih bisa langsung enak. Dan terus ini juga di history kan di belakang ini juga ada selama 1 bulan ya kita sideways. Tapi kan ini ada MA 400 daily, jadi kuat ya, sorry. Saya coba cek weekly-nya. Nah iya, weekly-nya juga ini kayak di sini ketahan ya. Di 30 ini ya. MA 50 kayaknya. Nah, MA 50 weekly ketahan kan. Nah ini terus dia langsung mantul lagi. Nah, sedangkan kita ini kan below 50. Nah, biasanya MA50 ini juga sebagai bull market support band ya. Kebetulan ini di 45-an juga, sama seperti triangle yang saya buat ini. Jadi, ini sih ya harus hati-hati ya. Kalau bisa break sih ya bagus. Bisa melanjutkan mungkin ke atas. Biasa targetnya sesuai dengan triangle-nya. Jadi, kita coba cek. Kemarin sempat saya buat juga sih. Jadi, ini best case scenario kalau break sih ke 55 dulu ya. Tapi kalau break ke bawah, 54, 55 ya. Kalau break ke bawah kita lihat di 30 ya. Sama seperti yang sebelumnya juga di sini. Di sini, oke. Ya, di sini ya. Dua ini target kita untuk buy and sell. Cuma kalau kayak gini ya mendingan sih ngikutin pattern aja lebih enak. Terus juga ini Cardano juga naik banyak ya. Dari 0,8 sampai 1,16 sekarang ini. Nah, dia ini ada bukan pattern ya, tapi ada trend line. Jadi setiap kali dia turun kan pullback ke sini, terus turun pullback lagi nih. Nah, kemarin ini break ya. Trend line ini di 0,96 ini break. Jadi ini mungkin pertanda bagus, bisa melanjutkan lagi, cuman ya harus kita perhatikan di MA yang besar ini ya. Lebih baik di weekly deh, kita lihat weekly. Nah, MA seperti yang ini, 1,58 ini harus diperhatikan ya. Karena pasti jadi resistance yang kuat. Selain itu, ini untuk short term-nya sih, ya udah habis turun ya. Kemarin sempat hampir 1,2, turun dulu karena, nah ini yang saya bilang nih, kebetulan ini ada juga kan. Jadi dia ini kan, ini namanya hidden divergence ya. Saya kan pakai RSI kalau misalnya trading. Nah ini naik kan ini. Sedangkan RSI-nya turun. 1, 2, 3 ini turun kan. Jadi ini harus diperhatikan. Tapi ini break sih yang RSI yang terakhir ini tuh break. Nah, tapi ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya kalau gini RSI-nya pasti drop lagi. Jadi ada pullback dulu lah anggapannya ini pullback. Nah, setelah cek 1 hour, kita juga cek 4 hour. Apakah 4 hour juga seperti itu?
kebetulan di 4 hour-nya tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Jadi ini naik kan. Nah, tapi ini turun nih. Ini ada sih. Ini ada tapi nggak terlalu kelihatan. Ini ada turun gini kan. Nah, makanya dia ada pullback dikit. Nah, memang benar sih. Memang nggak pasti ya. Nggak pasti, bisa juga dia itu naik lagi. Cuman kayak gini kan bisa langsung take profit dari sini aja kita, misalnya nih, kita di sini nggak mungkin short kan, karena kan nggak ada divergence ya. Tapi mulai dari sini di angka 1,1, ini kan udah kelihatan nih divergence kan, ada divergence yang ini, bearish divergence RSI. Jadi di sini kita mulai short. Ternyata naik lagi nih ke sini, kita short lagi, naik lagi nih, short lagi kan ini. Nah, tapi akhirnya juga targetnya mencapai di sini juga kan. Pertama kali dia ada bearish divergence. Jadi sebenarnya sih pasti kalau kita pelan-pelan masuknya sih teknik ini bisa diimplementasikan lah. Kebetulan saya juga senang pakai teknik seperti ini ya. Tapi memang bisa break kalau seandainya ini RSI-nya nggak gini. Jadi ntar langsung ini break ke sini misalnya ke 80. Sedangkan ini kan di 73 ya. Nah, kalau ke 80 pas dia naik ke 3 ini berarti kan gagal ini. Ini divergence-nya gagal, jadi ya kita harus cut loss seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita ini terakhir ini juga ada ini ya, Twitter dari Cardano Indonesia. Mungkin bagi yang mau belajar bisa follow juga. Dan nih saya mau lanjut bicara tentang MinSwap ya. Kemarin kan mau nyobain yield farmingnya MinSwap, mau tutorial. Nah, tapi beberapa hari terakhir ini ada maintenance ya. Karena MinSwap ini sudah menemukan kayak kan diaudit sama kayak third party gitu. Dia itu menemukan vulnerabilities, jadi kayak ada suatu hal yang bisa dihack lah anggapannya. Karena kan kalau DeFi gini kan semuanya berdasarkan smart contract. Jadi kalau smart contractnya itu nggak diaudit, bisa aja dihack sama orang lain. Jadi mungkin yang sempat tahu ada beberapa di BSC atau Ethereum juga pernah sempat kena hack ya. Kena hack, akhirnya ya dana kita yang kita anggapannya depositkan atau staking itu atau jadi LP juga bisa hilang. Nah, ini untungnya dia ini sudah ketemu dulu sebelum dihack. Jadi dia ini maintenance sudah hampir 2 hari lebih. Nah, ini ada juga dia ngasih info kenapa sih. Jadi LP-nya dia itu bisa diduplikat ya, karena kan dia itu ada NFT juga. NFT-nya bisa nge-boost LP kita. Jadi misalnya kita dapat yang kemarin saya jelasin, dapat 150%, artinya kita dapat 50% tambahan. Misalnya rewardnya 100%, atau 200%, kita dapat 50% tambahan lebih banyak. Jadi 200% nih, tambah 50% kan 100% lagi. Jadi kita dapat reward 300%. Nah, cuman dengan adanya NFT ini kan jarang nih, jujur aja. Seperti ini tuh baru ya. Karena kalau yang lain tuh nggak ada kayak NFT gitu, boost ya, nge-boostnya untuk semua, nggak spesifik yang punya NFT aja. Karena kan di kita ini masukin LP-nya pas itu sama NFT-nya supaya dapat boost itu. Ternyata karena NFT itu dan karena baru pertama kali ada bisa dihack dengan cara di NFT tokennya itu bisa nge-mint. Jadi nge-mint tuh buat baru ya, infinite LP tokens yang akibatnya nanti pasti habis duitnya. Karena kan kalau sekarang limitnya 100 juta, kita bisa mencetak terus sebanyak yang kita mau kan pasti 100 jutanya bisa habis ya dihack. Nah, untungnya sekarang udah langsung ketahuan dan ada safeguard sudah dikasih pengaman lah anggapannya supaya nggak kehack. Makanya sekarang ini dimatiin semua dan dia itu sekarang ini lagi susahnya karena dia harus memindahkan LP-nya semua ke LP yang baru. Karena LP yang sebelumnya itu sudah nggak bisa diedit karena kan smart contract nih. Kalau sudah berjalan sih ya pasti berjalan. Akibatnya yang bisa dilakukan cuma tutup sementara websitenya agar nggak bisa di withdraw ataupun staking tambah. Jadi terus dia mindahin semua LP-nya ke LP yang baru. Nah, jadi ini dia butuh waktu lagi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih masukin LP juga, ya sabarlah mungkin. Tapi sih katanya aman ya. Semoga aja aman deh. Karena memang saya juga masuk di sana. Karena rewardnya juga lumayan. Nah ini ya, MinSwap-nya sendiri. Jadi biasanya tuh bisa langsung masukin ya. Nah, cuma ini kan ngasih kelihatan nih di overview ya. TVL ini total value lock-nya masih banyak ya, 80 juta Cardano, ada juga 20 juta. Nah, jadi ya harusnya sih masih oke ya. Masih agak aman sih, karena kan aman memang dia infokan. Nah, farmnya ini udah lama banget sih, under maintenance. Ini juga volume nggak ada kan, seperti itu sih. Oke, jadi untuk hari ini kita hanya bahas masalah
technical dan MinSwap sendiri yang kemarin mungkin sempat dengerin juga. Oke, sebelumnya kalau misalnya memang ada pertanyaan atau mungkin ada apa, bisa langsung komen ke YouTube kami ataupun Instagram kami, DM aja, nanti kita akan balas sebisa kita. Dan juga ini juga jangan lupa follow Twitter Cardano Indonesia ya, jadi biar bisa mengerti juga tentang Cardano ya. Oke, terima kasih, sekian.